perkelahian dan tawuran antar pelajar. Siapa di sini yang suka tawuran, teman-teman? Nah, tawuran di sini delinkuensi situasional, yaitu perkenalan yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Delinkuensi sistematik yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam satu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya. Misalnya itu anggota organisasinya kayak ya banyak lah pokoknya ya. Selanjutnya, faktor penting adanya perkelahian pelajar. Yang pertama, rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Yang ketiga, stress, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Jadi jangan tawuran ya teman-teman. Astagfirullah. Faktor penting adanya perkelahian pelajar. 4. Diferensial, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. 5. Labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. 6. Melfenomenon, yaitu adanya pelajar disebabkan faktor jenis kelamin bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Tujuan mencegah perilaku penyimpangan. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat maka dan potensinya. 2. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, hubungan antar keluarga yang berjalan baik. 3. Jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski kenal saudara sendiri, justru itu menjadi pemicu iri hati. 4. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah melalui pengaruh yang besar. 5. Bentuk perkembangan pelajar di sekolah dengan baik. 6. Mengikuti organisasi atau lembaga yang mewadai aktivitas belajar atau anak baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Itu selanjutnya ada minuman keras atau miras. Nih, di sini siapa nih? Miras adalah minuman keras atau alkohol, termasuk ke dalam minuman yang memabukkan. Segala yang memabukkan dalam Islam dikenal dengan istilah khamar. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Untuk mengonsumsi khamar adalah haram, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah yang diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam Al-Quran pun sudah ditegaskan hukum tentang khamar ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Dibacakan oleh ayat. Jadi nih Quran surat Al-Maidah itu menjelaskan tentang minuman khamar, berjudi dan lain-lain. Isi suratnya adalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Artinya innama yuridu syaitanu ayyuhiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah wa hal antum muntahun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji
dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan dengan minuman keras dan berjudi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-90 dan surat ke-91. Isi kandungan dari ayat tersebut, Allah tidak serta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan, agar kita menjauhi khamar atau miras, judi, berkorban, atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan tradisi jahiliyah yang sia-sia. Langkah-langkah agar terhindar dari miras, tidak coba-coba memakai atau meminum. Dua, senantiasa ingat bahwa khamar, judi, berkorban, atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah rijis. Tiga, mengedepankan pola hidup bersih lahir batin. Dan selanjutnya ada narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Macam-macam narkoba yaitu pertama ada morfin, kedua putal, tiga ganja, keempat ekstasi, kelima kokain. Psikotropika adalah zat atau obat baik ilmiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan gas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Psikotropika, macam-macam psikotropika itu pertama ada amfetamine dan ATS atau amfetamine, stimulan, sabu, obat tidur atau obat penenang seperti dipan, brigadon, dan pil BK, termasuk zat yang menimbulkan halusinasi antara lain LSD, psilocybin, esibin, dan mushroom, ais, ishalansia. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan gangguan biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus menerus. Macam-macam zat adiktif adalah nikotin dan alkohol. Dan dari kelompok kelompok kami, kita semua apabila ada salah mohon dimaafkan ya teman-teman. Ya, kita membuka sesi tanya jawab. Berapa pertanyaan? Dulu. Tiga. Tiga.